Baiklah, di sini saya akan melaksanakan praktikum ilmu bahan pangan, yaitu menentukan karakteristik dan mutu serealia berupa beras medium grain. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama kertas HPS, yang kedua penggaris, yang ketiga timbangan, dan untuk bahannya yaitu beras medium grain. Uji coba pertama yaitu mengidentifikasi struktur fisik bahan pangan kelompok serealia. Beras medium grain ini berwarna putih agak transparan dan berbentuk medium atau sedang, dan berukuran lebih kurang 0,5 cm. Uji coba kedua yaitu mengidentifikasi mutu bahan pangan berdasarkan presentasi benda asing. Pertama yaitu ambil 50 gram bahan pangan secara acak dan letakkan di atas kertas putih. Kedua yaitu pisahkan semua benda asing seperti gabah, kulit, serangga, tangkai, biji lain, dan bahan lainnya. Ketiga yaitu timbang beratnya. Setelah dipisahkan, saya mendapatkan benda asing sebesar 0,01 gram. Yang keempat, nyatakan dalam bentuk persentase terhadap berat total awal. Setelah didapat berat benda asing tadi sebesar 0,01 gram, lalu dibagi dengan berat awal sebesar 50 gram, lalu dikali dengan 100% yang menghasilkan nilai sebesar 0,02. Terakhir yaitu kelompokkan bahan yang diamati berdasarkan kelas mutu. Setelah didapat tadi hasilnya 0,02, dilihat dari berdasarkan SNI, 0,02 itu termasuk pada medium tingkat 1. Ambil 50 gram beras short grain atau medium grain yang telah bebas dari kotoran atau benda asing. Pisahkan semua biji yang rusak, yaitu yang pecah, hancur, berlubang, berjamur, berkerut, biji yang berwarna lain, dan bentuknya yang tidak normal. Ini adalah hasil dari 50 gram beras tersebut yang telah dipisahkan dari biji yang rusak. Dan ini adalah contoh biji beras yang rusak. Setelah dipisahkan dengan semua biji beras yang rusak, kita timbang kembali berat berasnya. Dapatkan bahwa dari awalnya yang berat beras itu 50 gram menjadi 49 gram setelah dipisahkan dengan semua biji yang rusak. Maka berat biji beras yang rusak adalah 1 gram. Berat butir rusak yaitu 1 gram per berat total awal yaitu 50 gram dikali 100% sama dengan 2%. Nah, 2% ini termasuk ke dalam kelas mutu medium 1 berdasarkan SNI. Pada praktikum yang keempat ini, kita akan menilai mutu beras dengan mengamati beras yang patah. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kertas HVS, timbangan, dan beras. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang beras yang sudah dipisahkan dari benda-benda asing dan kotoran. Beras yang kita butuhkan adalah 50 gram. Setelah beras ditimbang, letakkan beras di atas kertas HVS. Selanjutnya, langkah kedua adalah memisahkan beras yang ukurannya kurang dari 3/4 bagian biji beras utuh.
Setelah beras terpisahkan, langkah selanjutnya adalah menimbang beras yang patah. Di sini terlihat beras yang patah adalah 10 gram. Untuk mengetahui mutu beras dari beras yang patah, dapat kita lakukan dengan perhitungan berikut ini. Persentase beras patah sama dengan berat beras patah per berat beras awal dikali 100%. Sebelumnya kita sudah mengetahui berat beras patah adalah 10 gram dan berat beras awal adalah 50 gram. Jadi perhitungannya 10 gram per 50 gram dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Jika kita melihat dari tabel spesifikasi persyaratan mutu SNI, maka hasil beras yang kita amati masuk ke dalam kelas medium 1. Berikut alat dan bahan praktikum untuk prosedur kerja ke-6, menghitung daya serap air. Pertama, ada air 100 ml, lalu ada timbangan dan beras 10 gram, ada tisu, ada panci, dan ada saringan, serta ada termometer. Berikut langkah-langkah prosedur kerja menghitung daya serap air bahan pangan serealia pada suhu 80 derajat Celcius. Langkah pertama, ambillah 10 gram beras short grain atau beras berukuran pendek. Lalu, tuang air 100 ml tadi ke dalam panci dan masak sampai suhu 80 derajat Celcius. Ketika suhu di termometer telah menunjukkan angka 80 derajat Celcius, maka matikan kompor dan masukkanlah beras ke dalam panci yang berisi air panas tadi. Rendamlah beras dalam air panas tersebut kurang lebih 20 menit. Setelah direndam selama 20 menit, angkat dan tiriskanlah beras tadi ke dalam saringan. Lalu keringkanlah beras dengan menggunakan tisu atau love coin. Setelah dikeringkan, timbanglah kembali beras yang telah dimasak tadi ke dalam timbangan. Lalu lihatlah apakah berasnya bertambah ataukah beratnya malah tetap. Dan kalaupun bertambah, sebanyak apa sih bertambahnya? Nah, ternyata bertambah loh, dari yang semula 10 gram menjadi 11 gram. Jadi bertambah 10%. Berikut akan saya lampirkan rumusnya. Rumus persentase daya serap air, yakni berat akhir dikurang berat awal per berat awal dikali 100%. Jadi 11 gram berat akhir dikurang 10 gram berat awal dibagi 10 gram berat awal dikali 100%, hasilnya adalah 10%.